Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawan Wijaksono, NPM 418221000019. Saya dari jurusan S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kontrak, yaitu pada pertemuan ke-6. Nah, adapun materi presentasi yang akan saya bawakan, yang pertama adalah penggunaan teknologi dalam konstruksi dan konsultansi. Nah, yang kedua yaitu ada tentang etika dan transparansi dalam pengadaan konstruksi. Yang ketiga yaitu metode pemilihan penyedia jasa, konstruksi dan konsultasi. Yang keempat, sumber pendanaan dalam pekerjaan konstruksi. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi dalam pekerjaan konstruksi. Yang keenam, keberlanjutan dan aspek lingkungan dalam konstruksi. Penggunaan teknologi dalam konstruksi dan konsultansi. Teknologi digital telah merevolusi sektor konstruksi dan konsultansi dengan membawa efisiensi, kecepatan, serta peningkatan akurasi dalam setiap tahap proyek. Salah satu teknologi kunci yang digunakan adalah Building Information Modeling atau BIM, yang memungkinkan visualisasi proyek secara 3D atau 3 dimensi dan integritas data lintas disiplin. Selain itu, penggunaan drone untuk pemetaan dan pemantauan proyek, software manajemen proyek, serta Internet of Things atau IoT memungkinkan pengawasan waktu nyata terhadap progres pekerjaan dan kondisi alat berat. Di bidang konsultansi, perencanaan dan perhitungan teknis ini bisa dilakukan secara kolaboratif melalui platform daring. Semua inovasi ini mempercepat proses konstruksi, mengurangi risiko kesalahan, serta meningkatkan transparansi dan dokumentasi legal proyek. Selanjutnya yaitu etika dan transparansi dalam pengadaan konstruksi. Etika dan transparansi menjadi fondasi penting dalam sistem pengadaan yang sehat dan adil. Dalam proyek konstruksi, pengadaan yang tidak transparan dapat menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan negara maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengembangkan sistem e-procurement seperti LPSE untuk memastikan proses lelang dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi. Selain itu, penting bagi para profesional konstruksi untuk memegang teguh kode etik profesi, menjunjung integritas, dan menghindari konflik kepentingan. Dengan menjaga etika dan transparansi, kualitas proyek akan meningkat dan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proyek dapat terjaga. Selanjutnya yaitu materi tentang metode pemilihan penyedia jasa konstruksi dan konsultansi. Pemilihan pemilihan penyedia jasa dalam konstruksi dilakukan melalui beberapa metode yang disesuaikan dengan skala dan kompleksitas proyek. Tender terbuka adalah metode yang paling umum digunakan, memberikan kesempatan luas kepada penyedia untuk berkompetisi secara sehat. Untuk proyek yang bersifat sederhana atau mendesak, digunakan seleksi langsung atau penunjukan langsung sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Di sektor konsultansi, seleksi berdasarkan kualitas dan biaya (ICBS) dan seleksi teknis sering diterapkan. Tujuan utama dari metode-metode ini adalah memastikan penyedia jasa yang terpilih memiliki kompetensi, pengalaman, dan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu ada tentang sumber pendanaan dalam pekerjaan konstruksi. Pendanaan merupakan aspek penting dalam kelancaran pelaksanaan proyek konstruksi. Proyek pemerintah biasanya dibiayai dari APBN atau APBD, sementara proyek swasta dapat berasal dari modal internal perusahaan, pinjaman perbankan, atau skema investasi publik swasta atau Public Private Partnership atau PPP. Selain itu, banyak proyek besar yang didanai oleh lembaga pembiaya internasional seperti Bank Dunia, ADB, atau hibah dari negara mitra. Penting bagi pemilik proyek untuk memilih sumber pendanaan yang tepat, memperhatikan kejelasan hukum, jangka waktu yang
jangka waktu pembayaran, serta mekanisme pengawasan penggunaan dana agar proyek berjalan lancar tanpa hambatan administratif maupun keuangan. Lanjut, yaitu ada pengawasan dan evaluasi dalam pekerjaan konstruksi. Pengawasan dan evaluasian dalam proyek merupakan bagian krusial untuk menjamin bahwa pelaksanaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis, anggaran, dan jadwal. Pengawasan dilakukan oleh tim pemilik proyek maupun konsultasi pengawas yang independen. Pengawasan meliputi aspek teknis di lapangan, keselamatan kerja atau K3, serta kepatuhan terhadap peraturan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk menilai pencapaian proyek, baik dari segi volume pekerjaan, mutu, maupun penggunaan anggaran. Jika ditemukan deviasi, maka langkah perbaikan bisa segera diambil. Evaluasi akhir proyek ini penting sebagai dasar pembelajaran untuk proyek berikutnya dan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemberi dana. Keberlanjutan dan aspek lingkungan dalam konstruksi. Pembangunan berkelanjutan menjadi tuntutan global yang harus diintegritaskan dalam setiap proyek konstruksi. Hal ini mencakup efisiensi energi, pemilihan material yang ramah lingkungan, manajemen limbah konstruksi, serta pengendalian dampak terhadap ekosistem sekitar. Dalam proyek besar, penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL menjadi syarat wajib untuk memastikan proyek tidak merusak lingkungan. Di sisi lain, penerapan prinsip green building juga semakin berkembang, mendorong penggunaan teknologi dan desain bangunan yang hemat energi dan berumur panjang. Keberlanjutan bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi, proyek, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di sekitarnya. Eh, Masuk ke kesimpulan, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini yaitu pelaksanaan proyek konstruksi yang sukses tidak hanya bergantung pada kualitas teknis, tetapi juga ada bagaimana aspek hukum, etika, teknologi, pengadaan, dan keberlanjutan dikelola secara menyeluruh. Teknologi memberikan kemudahan dan efisiensi, sementara pengawasan, transparan, serta pemilihan metode yang tepat menjamin pelaksanaan berjalan sesuai aturan. Pendanaan yang jelas dan pertimbangan terhadap dampak lingkungan juga menjadi bagian penting dalam proyek yang bertanggung jawab. Dengan integritas semua aspek ini, proyek konstruksi tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tapi juga mencerminkan tata kelola yang profesional, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan publik. Cukup sekian presentasi saya pada pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.